Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Thaib dari program studi informatika dari Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ethical hacking dengan judul apa itu phishing. Phishing adalah metode serangan di mana penjahat cyber mencoba memancing orang supaya ngasih informasi penting. Jadi phishing itu ibarat ada orang jahat yang pura-pura jadi orang baik. Misal ngaku-ngaku sebagai bank, perusahaan atau teman kamu. Padahal tujuannya menipu supaya kamu kasih informasi penting kayak password, nomor kartu ATM atau kode OTP. Analogi di dunia nyata, bayangin kamu lagi di pasar, terus ada orang yang nyamperin, bajunya mirip banget kayak seperti pegawai bank. Dia bilang, mengucapkan salam, lalu dia mengatakan bahwa dia dari bank, lalu dia meminta PIN ATM kamu. Katanya sistem lagi dicek, padahal itu bukan orang bank, cuman nyamar aja. Kalau kamu kasih PIN itu, dia bisa ambil uang kamu. Nah, di dunia digital, phishing itu kayak gitu, tapi medianya lewat email, SMS, WhatsApp, website palsu, ataupun DM sosial media. Ciri-ciri phishing: ngaku-ngaku dari bank atau dari toko online atau instansi resmi. Lalu isinya sering nyuruh klik link atau buka lampiran. Suka kasih saran atau ancaman atau iming-iming kayak akun Anda akan diblokir kalau tidak diupdate sekarang. Atau selamat, Anda dapat hadiah, klik link di sini. Contohnya, kamu dapat email dari akun BCA. Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk mengamankan akun Anda. Ternyata link itu bawa kamu ke website palsu yang mirip banget kayak website resmi bank. Kalau kamu masukin username dan password kamu di situ, maka hacker langsung dapat datanya. Sekarang kita akan lanjut, yaitu tentang jenis-jenis phishing. Ternyata phishing itu punya banyak jenis. Yuk kita bahas satu-satu biar kalian makin waspada. Yang pertama yaitu spear phishing, yaitu serangan phishing yang ditargetkan ke orang tertentu. Misal ke kamu langsung, biasanya pelaku udah ngumpulin info pribadi kamu. Jadi serangannya kelihatan lebih meyakinkan. Contohnya dapat email dari atasan yang ternyata palsu. Lalu yang kedua yaitu walling. Ini mirip kayak spear phishing, tapi targetnya orang-orang penting di perusahaan, kayak CEO, manajer, atau orang keuangan. Karena targetnya besar, istilahnya kayak nangkep paus. Lalu voice phishing, itu singkatan, modusnya lewat telepon. Contohnya ada yang telepon ngaku dari bank, minta data pribadi kayak PIN atau kode OTP. Lalu yang keempat, SMS phishing. SMS phishing, kamu pasti pernah dapat SMS kayak selamat, Anda dapat hadiah, klik link ini. Nah, itu salah satu contoh phishing yang sering dipakai buat nipu. Yang kelima, clone phishing. Terakhir, yang kelima yaitu clone phishing. Di sini pelaku nge-cloning atau meniru email asli, terus ngirim versi palsunya yang udah disisipin link jahat, karena tampilannya mirip banget sama yang asli. Banyak orang nggak sadar dan akhirnya jadi korban. Jadi itu dia jenis-jenis phishing yang wajib kalian tahu. Selalu hati-hati ya. Lalu gimana sih cara kerjanya dan cara menghindarinya?
Cara kerjanya hacker melakukan pembuatan email palsu atau website palsu. Lalu hacker tersebut menyisipkan website palsu untuk agar kamu klik. Selanjutnya kamu disuruh login dan memberikan passwordnya. Lalu kamu login dan si hacker ini mendapatkan email dan passwordmu dan dia mencuri data pribadi dan mengambil uang dari akun BCA atau akun bank lainnya. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu studi kasus phishing. Yang pertama yaitu Tokopedia. Pada Mei 2020 terjadi kebocoran data besar-besaran di Tokopedia. Data lebih dari 91 juta akun pengguna dilaporkan bocor dan dijual di forum dark web. Detail informasi yang bocor yaitu nama lengkap, email, tanggal lahir, nomor ponsel, password yang sudah di-hash. Lalu yang kedua, passwordnya memang sudah di-hash atau diacak, tapi tetap saja berbahaya kalau pengguna memakai password yang sama di platform lain. Lalu yang ketiga, pelaku memanfaatkan celah keamanan dari sistem back-end Tokopedia, lalu mengambil database pengguna. Pada studi kasus Facebook ini, skandal besar di mana data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook disalahgunakan oleh perusahaan pihak ketiga. Detailnya, data dikumpulkan lewat kuis-kuis tes kepribadian di Facebook yang seolah-olah tidak berbahaya. Data tersebut kemudian dipakai untuk memengaruhi opini publik, termasuk untuk kampanye politik seperti pemilu AS 2016 dan referendum Brexit. Kasus ini bukan phishing klasik, tapi mirip social engineering, memanfaatkan ketidaktahuan pengguna agar secara tidak sadar menyerahkan datanya. Pelajaran: jangan sembarangan ikut kuis atau aplikasi pihak ketiga yang minta akses ke data Facebook. Selalu cek izin aplikasi yang terhubung ke akun media sosial. Facebook akhirnya kena denda miliaran dolar dan harus meningkatkan proteksi data pengguna. Oke, yang terakhir yaitu studi kasus tentang Google. Jadi, pada tahun 2021, Google melaporkan adanya serangan phishing besar-besaran yang menargetkan pengguna email, terutama kalangan jurnalis, aktivis, dan politisi. Detail, serangan dilakukan oleh kelompok hacker yang diduga berasal dari negara tertentu. Lalu korban mendapat email yang seolah-olah dari Google berisi peringatan keamanan palsu atau permintaan update akun. Saat korban klik link dan masukkan data, hacker langsung mengambil alih akun mereka. Google mengaku berhasil memblokir sebagian besar serangan ini, tapi tetap ada korban yang tertipu. Pelajaran dari kasus ini yaitu phishing nggak selalu terlihat jelas, bahkan bisa sangat meyakinkan. Google menyarankan pengguna penting mengaktifkan Advanced Protection Program, yaitu sistem keamanan ekstra untuk akun Google. Penting untuk selalu waspada terhadap email mencurigakan meskipun terlihat datang dari pihak resmi. Kesimpulan dari ketiga kasus ini yaitu phishing dan kebocoran data bisa terjadi ke siapa aja, bahkan perusahaan besar seperti Tokopedia, Facebook, dan Google. Yang paling penting adalah jangan asal klik link mencurigakan. Aktifkan two
FA di semua akun penting. Hati-hati dengan aplikasi atau pihak ketiga yang minta akses data. Perbarui kata sandi secara rutin dan jangan pakai kata sandi yang sama di semua platform. Jadi kesimpulannya, yaitu phishing adalah salah satu bentuk penipuan digital yang paling umum dan berbahaya, di mana pelaku berpura-pura sebagai pihak resmi atau mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, data akun, dan atau informasi keuangan. Meski terlihat sederhana, phishing bisa menyebabkan kerugian besar, mulai dari akun diretas, data pribadi bocor, hingga kebocoran sistem perubahan besar seperti Tokopedia, Facebook, bahkan Google. Poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, phishing bisa datang lewat berbagai cara. Email, SMS, telepon, bahkan media sosial. Bentuknya makin lama makin rapi dan meyakinkan. Jadi harus ekstra hati-hati. Data pribadi adalah aset yang sangat berharga di era digital. Jangan asal bagikan. Selalu periksa keaslian link, pengirim email, dan jangan gampang tergoda iming-iming hadiah atau ancaman akun diblokir. Yang terakhir, aktifkan fitur keamanan tambahan seperti two-factor authentication. Kesimpulan sederhana, kalau di dunia nyata kita hati-hati sama orang asing, di dunia digital kita harus lebih hati-hati lagi. Karena penipu bisa datang lewat layar ponsel atau komputer tanpa kita sadari. Jadi, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang phishing dan jenis-jenisnya. Intinya, di era digital ini, data pribadi itu ibarat harta karun. Kalau kita lengah, penipu bisa dengan mudah masuk dan ambil semuanya. Makanya selalu waspada, jangan gampang percaya sama email, SMS, atau telepon mencurigakan. Apalagi yang minta data pribadi. Periksa link sebelum klik, aktifkan keamanan tambahan, dan biasakan jadi pengguna internet yang cerdas. Oke, sekian presentasi dari saya yang membahas tentang phishing. Sekian dan terima kasih yang telah menonton videonya.